Dulur-dulur Walik Damen di seluruh Indonesia, ini adalah lokasi tempat budidaya cabai yang sudah saya semai kemarin. Ini di lokasi tempat terbuka ya dulur, jadi banyak rumputnya. Ini adalah 4 hari setelah tanam. Belum nampak tanda-tanda tunas yang bermunculan dari cabai yang sudah saya bikin ini. Oh ya, sebagai informasi, saya kemarin membuat sekitar 500 pot untuk semai cabai di belakang rumah ini ya dulur ya. Ya, ini dia dulur penampakannya. Masih berupa pot yang belum ada penampakan dari kemunculan tunasnya. Di 5 hari setelah tanam, ini baru muncul tunas-tunasnya, tapi tidak semuanya ya dulur ya. Hanya sebagian kecil yang sudah keluar tunas. Itu tunasnya itu belum keluar daun sejati ya dulur ya, masih 2 helai daun yang dari akar. Baru 6 hari setelah tanam sudah agak muncul ya, walaupun belum semuanya juga. For your information, biasanya memang para petani mengatakan bahwasanya sekitar 9-2 minggu itu sudah merata kemunculan dari tunas-tunas yang setelah kita semai ini ya dulur ya. Nah, ini dia dulur. Kemudian ini sudah 6 hari setelah tanam ya dulur ya. 6 hari setelah tanam juga masih belum, tapi yang sudah keluar itu udah agak bisa berdiri seperti jarum ya. Ini lokasi yang ini itu kurang dari naungan ya dulur ya. Exposure cahayanya itu sangat kurang. Nah, ini saya melakukan penyiraman. Biasanya saya melakukan penyiraman setiap hari kalau saya sedang tidak ada kerepotan. Tapi kalau ada kerepotan, saya biasanya telat 2 hari sekali baru saya siramin begitu. Ini memang saya tutupi ya dulur ya, seperti di informasi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya untuk memunculkan tunas itu memang permukaan daripada kotaan ini itu ditutupi dengan kain agar tetap lembab, sehingga jaminan untuk keluar tunas seperti ini, tumbuh tunas seperti ini itu sangat terjamin dengan ditutupi pakai kain. Karena begitu uap itu menguap karena kena paparan sinar matahari, maka kegagalan daripada benih cabai ini akan gagal. Nah, ini kebetulan saya buka tutupnya ya dulur ya. Nah, ini dia sudah nampak adanya tanda-tanda tumbuh tunas di bak ini ya dulur ya. Ini pada usia 6 hari setelah tanam. Sebagai informasi, di sini saya akan sampaikan sampai usia 1 bulan ya dulur ya. Pada usia 17 hari setelah tanam sudah mulai muncul daun sejati ya dulur ya. Daun sejati ini ciri-cirinya adalah daun ketiga dan keempat. Pokoknya saya melihatnya seperti itu ya dulur ya. Oh ya, ini hari ke-21. Pada hari ke-21 ini saya menemukan tanda-tanda adanya hama yang sudah menyerang karena ini di ruang terbuka dan mengakibatkan beberapa daun itu sudah pupus. Akhirnya ini saya lakukan spray dengan beberapa obat-obatan. Salah satu kandungan obatnya itu adalah asefat. Asefat ini untuk menghalau kutu daun dan juga ulat. Ini telat, karena ini telat dan beberapa daripada cabai saya itu sudah ada yang pupusnya itu dimakan oleh ulat, ada yang kena trips ya. Ini memang lepas kontrol karena kesibukan saya ya dulur ya. Ini adalah spray yang kedua kalau nggak salah ya dulur ya. Sebelumnya juga saya sudah lakukan spray, tapi saya belum sempat memvideokan untuk yang 4 hari sebelumnya. Ya, sebagai informasi, karena saya menanam cabai ini ada yang terpapar sinar matahari secara maksimal, sementara yang saya spray ini adalah yang kurang terpapar sinar matahari secara maksimal. Akhirnya pada usia 25 hari ini masih pertumbuhannya lambat sekali ya, begitu ya dulur ya.
Oleh karena itu, habis ini saya juga akan taburkan urea di sekitar daripada tanaman-tanaman saya ini agar pertumbuhannya terangsang, daun-daunnya lebih banyak dan semakin nutrisinya itu tercukupi, terjamin secara nutrisinya. Saya masih melakukan spray ulang ya, dulur ya. Pada usia 25 hari setelah tanam ini, saya rolling dengan obat yang lain. Kebetulan saya ada sidementrin dan antrakol. Sidementrin ini sangat bagus untuk membasmi jenis hama dari golongan ulat, sedangkan antrakol itu mencegah agar tidak tumbuh jamur. Di musim hujan ini kebetulan banyak sekali jamur yang bisa menyerang ke daun-daun tanaman. Oleh karena itu, saya sarankan memang ketika ada jamur, seharusnya kita mencegah daripada mengobati, karena untuk mengobati jamur itu sangat sulit sekali. Dosisnya dikira-kira saja, kalau saya karena ini menggunakan tangki 10 liter, saya isi separuhnya, sekitar 5 liter, itu cuman saya kasih 2 tutup aja daripada tutup di sini ya, dari tutup yang sudah ada di sidamentrin ini. Kemudian untuk antrakolnya sekitar separuh dari sendok makan. Itu untuk dosis yang saya terapkan untuk tanaman saya 450 pot tanaman. Ini antrakol.
Dan ini 25 hari setelah tanam itu saya kasih sidamentrin dan antrakol yang tadi ya dulur ya. Ini adalah tempat di mana tanaman cabai itu tumbuh dengan sempurna. Agaknya karena saya menggunakan box dengan triplek yang terlalu tinggi itu menghambat paparan sinar matahari. Berbeda dengan yang ini ya dulur ya. Yang sebelah sini ini sangat mudah masuk ke dalam box yang ada di sini karena boxnya berlubang dan juga satunya ini boxnya itu sejajar dengan tinggi pot. Jadi ini lebih optimal tumbuh kembangnya dibandingkan dengan box yang saya tanami cabai, namun boxnya itu lebih tinggi dari potnya. Seharusnya di usia 1 bulan 25 hari ya ini ya. Di usia 25 hari itu sudah kayak yang di box merah tadi ya dulur ya. Tuh lihat dulur, di sini lokasinya cukup. Ya, ini usia 25 hari juga ya, 25 hari setelah tanam. Pupuk yang saya gunakan adalah merek Mutiara. Kenapa saya pilih merek ini dibandingkan dengan pupuk subsidi dari pemerintah? Karena pupuk ini lebih cepat larut di dalam air, sehingga untuk diserap itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Ini nanti rencananya akan saya pindah juga untuk memudahkan penyiraman, untuk memudahkan eksposur sinar matahari, dan terlalu banyak hama yang menyerang di lokasi ini membuat saya itu geram dan ingin segera memindahkan tanaman-tanaman saya ini. Dulur, pada usia 31 HST ini sudah ada tanda-tanda tanaman saya sehat setelah saya spray tidak lagi diserang oleh hama ulat dan hama-hama lainnya, karena proses saya menspray pun dilakukan pada waktu sore hari di mana hama-hama itu sudah mulai datang. Jadi waktu efektif untuk menspray hama itu adalah pada waktu sore hari. Saya sudah membuktikannya berkali-kali ya dulur ya. Dan juga dulur, ketika kita melakukan menspray ini, benefitnya adalah kita tidak perlu ada tahap khusus untuk menyirami. Ya, ini spray sekaligus membasahi dari media tanam itu juga ya dulur ya. Ini keseluruhan saya spray. Ini lokasi di belakang rumah ya, seperti ini ya dulur ya. Rumputnya banyak, terus di situ tumbuh pohon-pohonan, jadi eksposur sinar matahari itu sungguh tidak baik. Tapi gimana lagi, karena di lokasi ini adalah lokasi yang terjangkau sinar matahari dan dikasih naungan itu relatif lebih mudah. Belum ada tempat yang cocok sih ya dulur ya. Ini dia dulur, saya lakukan spray dengan base feeder dan pupuk NPK dengan sprayer elektrik. Ini dia dulur, sekaligus
membasmi hama dan memupui dari tanaman cabai ini ya dulur ya. Di akhir video ini nanti saya akan tunjukkan beberapa yang gagal tanam daripada cabai yang sudah saya semai ini, entah karena tidak tumbuh dan juga sudah tumbuh tapi sudah dikalahkan dengan hama-hama ketika di usia 20 sampai 25 HST. Ya, ini dia dulur. Ini adalah penampakan pot bunga, pot cabai yang tidak tumbuh. Jadi rencananya ini nanti akan saya kasih tanaman-tanaman yang bisa tumbuhnya itu cepat, sehingga ketika waktu pindah tanam itu tidak terlalu kekecilan, minimal menyamai cabai-cabai yang tadinya tumbuhnya itu terhambat ya dulur ya, yang agak sebelah kanan tadi. Itu saja dulur untuk konten saya hari ini. Dukung terus konten saya agar saya semangat untuk memberikan video-video edukasi tentang tanam menanam yang terbaik dengan cara like, komen, dan share video ini jika dulur-dulur merasa bahwa apa yang sudah saya sajikan ini sangat bermanfaat kepada Anda. See you later and have a nice day.